Jujur buat teman-teman semuanya gitu loh, perkara pinjaman online ini tidak sulit. Perkaranya tidak rumit gitu loh, nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit gitu loh. Ingat lagi teman-teman semuanya, waktu pertama sekali Anda meminjam pinjol ini, bukankah karena ketidakmampuan Anda? Anda membutuhkan dana mendesak, Anda membutuhkan dana instan, ya, karena tidak ada duit. Makanya Anda meminjam di pinjaman online. Sekarang, kenapa Anda tidak melakukan pembayaran? Kenapa Anda bisa telat? Jatuh tempo Anda abaikan, melewati tanggal-tanggal dari telah disepakati bersama. Itu juga masalahnya karena tidak ada duit. Tapi yang saya herankan teman-teman semuanya, kenapa duit ini tidak Anda cari? Yang Anda cari malah ada DC tidak, ada FC tidak, sebar data tidak, menghubungi di luar kondar tidak. Kenapa hal ini yang Anda cari? Bukankah dua-duanya masalahnya karena duit? Awal meminjam karena duit tidak ada, tidak mampu bayar karena duit tidak ada. Harusnya untuk menyelamatkan Anda dari semua ini teman-teman, PR-nya adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Soal mereka ada DC, soal mereka ada FC, itu nggak jadi problem bagi kita. Ya, karena mereka semua itu telah ada aturannya. Aturan mainnya semuanya sudah ada teman-teman. COJK nomor 22 tahun 2023 itu mengatur tentang aturan penagihan kredit terbaru. Jadi mereka tidak bisa semena-mena. Walaupun hari ini Anda sibuk diancam melalui WhatsApp, Anda diancam melalui email, Anda diancam melalui telepon, semua ancaman itu tidak pernah mewakilkan aplikasi mana atau dari aplikasi mana mereka bekerja. Berarti ada sesuatu ketakutan, ada tekanan bagi mereka kalau mereka sempat menyebutkan nama aplikasinya. Nah, kembali ke diri kita. Kita lupa di konsep awal kita gitu loh. Kita mau minjam karena duit tidak ada, tidak mampu bayar, duit kita tidak ada. Sejak awal meminjam pinjol sampai mau membayar pinjol, permasalahannya cuma satu, duit nggak ada. Ya, kalau Anda pengen mencari DC teman-teman semuanya, ada atau tidak DC, kenapa tidak di awal dulu? Di awal Anda mau meminjam pinjol, kenapa tidak Anda tanyakan dulu? Ada DC nggak? Ada FC nggak? Kan sama aja. Anda meminjam waktu itu duit Anda juga nggak ada, makanya Anda meminjam pinjol kan? Kenapa sekarang duit Anda tidak ada, Anda tidak mampu mengembalikan, baru Anda ingat untuk mencari DC? Ini ada yang lucu di posisi ini teman-teman. Padahal konsepnya sama semuanya. Mau meminjam duit nggak ada, mau membayar duit nggak ada. Ketika meminjam Anda tidak bertanya soal ada DC atau tidak. Tapi ketika mau membayar Anda malah sibuk mencari DC dan FC. Inilah yang menambah beban kesulitan tadi. Itulah yang menjadi kenapa Anda sangat sulit untuk melakukan perubahan dalam hidup ini teman-teman semuanya. Makanya saya pengen supaya kesulitan Anda ini bisa cepat hilang, supaya bisa pulih. Tolong Anda cari tempat-tempat refreshing teman-teman semuanya. Tempat di mana Anda bisa menenangkan diri. Bawa buku satu, bawa pulpen satu. Tolong Anda catat semua kesalahan yang terjadi. Anda catat secara rinci kesalahan apa aja yang telah Anda lakukan, sehingga hidup Anda makin sulit sampai detik ini. Tadi sudah saya gambarkan sama teman-teman semuanya. Sekarang giliran teman-teman. Kira-kira apa tambahan kesalahan yang sudah Anda lakukan? Anda catat semuanya, kesalahan-kesalahan itu, dan habis itu coba Anda perbaiki satu persatu. Setiap kesalahan yang sudah Anda perbaiki, tolong checklist catatan Anda. Dengan begitu, Anda mampu untuk merubah kesulitan ini menjadi keberkahan buat ke depan. Supaya Anda bisa belajar dari yang salah hari ini. Saya pun juga heran sama teman-teman semuanya. Sampai detik ini, saya masih heran sama Anda gitu. Sampai detik ini, kenapa orang-orang berpikirnya terlalu begini? Kenapa orang-orang berpikirnya malah separah ini? Masalahnya entah di mana, yang dia pikirkan entah di mana. Jadi terkadang nggak nyambung. Ya nggak sih? Di awal meminjam Anda tidak pernah mencari DC, Anda tidak pernah mencari FC, Anda tidak pernah bertanya sebar data atau tidak. Ya, tapi giliran mau membayar semuanya Anda pertanyakan. Ada DC nggak? Ada FC nggak? Sebar data nggak? Itu yang menimbulkan permasalahan-permasalahan besar ya teman-teman semuanya. Saya berapa kali sampaikan. Tadi Anda nonton nggak video terbaru yang saya update juga teman-teman semuanya. Itu adalah kesalahan-kesalahan Anda. Jadi saya sekarang mau membukain semua kesalahan yang Anda lakukan gitu loh. Supaya Anda bisa introspeksi diri. Anda bisa membebaskan diri Anda dari semua lingkaran yang ada. Anda tidak terbelenggu lagi. Ya, soal Anda tidak mampu, soal duit Anda tidak ada, itu nggak jadi problem. Tapi ketika Anda tidak mampu, ketika duit Anda tidak ada, yang malah Anda cari itu DC dan FC.
Harusnya ketika duit tidak ada yang dicari uang. Kenapa Anda cari DC dan FC? Ada yang salah dengan hal itu, teman-teman? Mungkin ada yang janggal dengan cara Anda kah? Apakah Anda tidak pengen untuk berubah? Apakah Anda tidak pengen untuk merubah semua ini supaya lebih baik lagi buat ke depan? Kalau nggak Anda merubah, siapa lagi? Oke, dan habis itu teman-teman semuanya, saya perhatikan juga, ya, pertanyaan-pertanyaan itu muncul tidak terlepas dari yang namanya telepon, WhatsApp, email. Itu kalau memang benar-benar, ini Anda yang lebih tahu ya, kalau memang benar-benar hati dan pemikiran Anda itu tidak bisa diajak kompromi sama sekali, malah makin baper, makin parah dan segala macam, coba ambil kesimpulan, putus semua komunikasi yang terhubung. Teleponnya, WhatsAppnya, emailnya, coba diputus semuanya teman-teman. Cabut nomor Anda, pindahkan data-data yang menurut Anda penting. Reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Berdamai dengan pemikiran Anda. Setelah berdamai, tolong bekerja dan berusaha teman-teman. Ya, jangan hanya duduk diam berdiri. Ada yang bertanya sama saya tadi malam, saya live kan, Bang, saya galbay sudah 6 tahun. Kira-kira masih didatangi DC nggak? Wih, itu sudah merugi kali Anda teman-teman. Selama 6 tahun Anda hanya buang-buang waktu. Seandainya Anda menabung 5.000 perak per hari, ini dengan nawa itu tadi ya, dengan niat yang benar-benar, selama 6 tahun mungkin Anda sudah bisa menyelesaikan hutang tersebut. Tapi ini enggak, justru malah berbalik terus, ya kan? Masih aman nggak? Masih aman nggak? Ini yang membingungkan, karena Anda lari dari jalurnya. Coba Anda masih di jalur yang sama, ingat dulu kenapa Anda bisa meminjam, ingat lagi kenapa Anda bisa terjerumus dalam hal ini, dan Anda kembalikan lagi kesadaran Anda tadi. Insya Allah, pinjol apapun, walaupun Anda tidak ada uang, walaupun Anda tidak mampu bayar, Anda tidak akan sepanik ini, Anda tidak akan stres ini teman-teman semuanya. Asalkan Anda tahu di mana kesalahan tadi. Makanya itu saya sampaikan, cari tempat-tempat di mana Anda bisa tenang, cari tempat di mana Anda bisa merenung. Habis itu Anda bawa pulpen dan buku, catat semua kesalahan yang terjadi. Setelah Anda mencatat semua kesalahan yang terjadi, lakukan perubahan dalam diri Anda. Setiap perubahan dari kesalahan tadi, ya, setiap kesalahan itu telah Anda ubah, dan tolong Anda checklist catatan Anda. Dengan begitu Anda bisa keluar dari lingkaran kesulitan ini. Kalau enggak, kehancuran menjelma pada dirimu sekarang dan selamanya. Kalau tidak kamu melakukan perubahan pada dirimu, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi buat ke depannya. Ya, kalau soal nasib teman-teman, itu masih bisa kita rubah. Tapi kalau takdir tidak bisa. Nasib itu ada di tanganmu teman-teman, tapi kalau takdir itu ada di tangan Tuhan. Sekarang kembali kepada dirimu. Apakah kamu mampu untuk introspeksi diri atau tidak? Atau kamu hanya menyalahkan orang lain? Atau kamu hanya selalu ingin bersandiwara, ingin menutupi, ingin membohongi keadaan yang sebenarnya? Kembali kepada dirimu. Beban berat selalu ada di tanganmu. Sekecil apapun kebohongan yang kamu lakukan, itu akan terasa berat terhadap dirimu. Tapi ingatlah teman-teman, kejujuran meskipun sejak awal jujur itu sangat berbahaya menurut versi dan pemikiranmu, tapi ini jelas-jelas menyelamatkanmu untuk jangka panjang. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak kalian sudah mensupport saya di sini, dan jangan lupa juga setelah ini Anda lanjutkan menonton video apa yang harus kita lakukan, dan kesalahan-kesalahan lebih detail lagi akan saya jelaskan di video berikut ini. Silahkan teman-teman semuanya. Ini untuk semua teman-teman yang galbay di Samir, di Ipoji, di Ada Modal, di Solusiku, di EasyCash, Watas, Kredit Pintar, dan kalian tambah aja mana yang tidak saya sebutkan teman-teman. Tolong Anda simain video ini sampai habis, jangan pernah Anda skip. Oke, karena ini peluang-peluang kehancuran yang selalu Anda ciptakan tanpa Anda mau mencari tahu apa penyebab sebenarnya. Saya datang ke rumah tidak merenggut nyawamu. Ya, mau ada atau tidak DC-nya, duitmu tetap nggak ada. Mereka sebar data, kamu tidak mati. Kali lagi saya sampaikan teman-teman, tidak ada yang berat resiko galbay pinjol kecuali pemikiran dan hatimu yang membuat hal itu jadi berat. Kenapa pinjol tidak pernah hancur? Kenapa debt collector tidak pernah berubah? Dan kenapa sebanyak itu orang galbay pinjol tidak mengalami kerugian? Ya, kenapa setiap hari juga orang yang galbay selalu ketakutan dan kecemasan, terkadang melakukan tindakan-tindakan
Ini buat teman-teman semuanya yang kesulitan saat ini lepas dari jeratan pinjaman online. Duit sudah tidak ada, pekerjaan sudah tidak ada, tapi kita masih terpenjara atau terbelenggu dengan pinjaman online. Bahkan untuk menarik kaki kita aja lepas dari sana itu tidak bisa. Sulitnya, nauzubillah, teman-teman sampai bingung kan, apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Apakah saya akan dihancurkan? Apakah saya akan ditumbangkan? Apakah saya akan dipenjara? Nah, bingung kan teman-teman semuanya? Untuk jawabannya seperti apa, Anda simakin video ini sampai habis. Ini untuk semua yang galbay di pinjol. Ya, ini mendekati akhir bulan Januari 2026. Saya perhatikan teman-teman, sampai detik ini belum bergerak sama sekali perubahan-perubahan nyata yang seharusnya sudah Anda lakukan dalam diri Anda. Yang terjadi malah penurunan yang sangat drastis. Tak jarang teman-teman semuanya selalu berperang dengan pemikiran Anda untuk menjahati diri Anda sendiri. Mana mungkin Anda bisa bebas dari semua ini? Mana mungkin Anda bisa lepas dari pinjaman online? Mana mungkin Anda bisa bebas dari pinjaman online kalau pada dasarnya pemikiran Anda mempenjarakan Anda sendiri? Hati Anda mempenjarakan diri Anda sendiri. Hati Anda menghukum diri Anda sendiri. Pemikiran juga seperti itu. Setelah saya nilai teman-teman semuanya, tidak akan mungkin Anda bisa keluar dari semua jeratan ini, ya, kalau keadaan dan kenyataannya seperti ini. Teman-teman selalu berupaya mencari kesalahan-kesalahan buruk, oke, pemikiran-pemikiran buruk, bayangan-bayangan buruk, hayalan-hayalan buruk untuk menakut-nakuti diri Anda. Mana mungkin Anda bebas teman-teman semuanya? Gak akan mungkin. Padahal kenyataannya Anda harus berdamai dengan pemikiran Anda. Anda harus memberi ruang terhadap pemikiran Anda supaya memunculkan ide-ide yang kreatif, supaya memunculkan ide-ide yang cemerlang. Ingat, kita hari ini sudah dihancurkan teman-teman. Jangankan untuk bayar hutang, buat makan aja udah susah. Jangankan buat mencicil bang, untuk makan minum anak-anak aja ngos-ngosan. Anda sudah tahu dengan kesulitan Anda. Kenapa Anda tambah beban itu? Kenapa Anda harus memikir setiap hari Anda akan dipenjara? Kenapa Anda harus berpikir setiap hari aset Anda akan diambil? Kenapa Anda harus berpikir setiap hari Anda ada dicelakai? Emang Anda pikir negara ini tidak negara hukum? Ini negara hukum. Anda galbay, Anda tidak mampu bayar, Anda telat bayar, pinjol telah memperhitungkan sejak awal. OJK telah mengkaji lebih dalam, aturan telah diterbitkan. Anda masih tahu asuransi gunanya buat apa? Ya untuk mengcover ketika hal itu. Kalau pinjol tidak menjalin kerjasama dengan asuransi, berarti salah mereka. Kalau pinjol menyampaikan hanya yang mati harus diasuransikan, ya sudah biarkan. Oke, habis itu OJK apalagi yang ditaruh? Dia menerapkan risiko. Apa risiko yang diberikan OJK? Nama Anda tercatat dalam skor kredit. Pinjol tidak puas dengan risiko itu, tuntut OJK sama mereka. Mereka telah mengkaji hal ini teman-teman semuanya. Mereka telah perhitungkan tingkat kesulitannya. Kenapa Anda tambah lagi beban hidup itu? Anda tidak mampu bayar, Anda telah dihukum. Ya, Anda telah dihukum, Anda tidak bisa berhutang buat ke depan. Apalagi secara tidak langsung, Anda telah meringankan kinerja atau beban debt collector. Ya, apalagi sisi positifnya aja ambil teman-teman. Dengan Anda galbay, ke depannya Anda tidak berhutang, pinjol tidak perlu menagih lagi, debt collector tidak perlu sibuk lagi. Kan seperti itu konsepnya. Ya kan? Secara tidak langsung dengan Anda galbay dan telat bayar hari ini, itu sudah meringankan atau menolong kinerja debt collector buat ke depannya. Kalau Anda masih lancar bayar, berpotensi kemungkinan ke depannya Anda masih berhutang. Kapok teman-teman sampai di sini. Ya, jadi saya pengen teman-teman semuanya, sudahilah pemikiran-pemikiran picik ini. Sudahilah pemikiran-pemikiran yang tidak waras ini. Ini sudah tidak benar. Anda tidak mampu bayar, oke. Tapi dengan kekusutan pemikiran Anda, dengan kerapuan pemikiran Anda, kayak mana caranya Anda memulihkan hidup ini? Sementara untuk kita berusaha, kita butuh ketenangan pemikiran. Sekarang pemikiran Anda rumitnya, nauzubillah. Semuanya ada di dalam pemikiran Anda. Semuanya Anda bayangkan, semuanya Anda hayalkan. Padahal fakta tidak menyampaikan seperti itu.
Apalagi teman-temanku, coba analisa kembali, coba renungkan kembali. Jadi, ayolah teman-teman semuanya, bangkitkan lagi pemikiran kita, buka lagi cara kita berpikir, semangati lagi diri Anda. Gak bisa Anda biarkan seperti ini, gak bisa Anda biarkan sehancur ini, gak bisa Anda biarkan serumit ini teman-temanku. Ya, saya yang sedih setiap hari kalau Anda seperti ini. Padahal tinggal Anda melangkah maju ke depan, pelan-pelan ya, ada niat untuk merubah diri Anda. Bukan ada niat mencari ada DC atau tidak, ada FC atau tidak, sebar data atau tidak. Ini nggak penting. DC datang ke rumah tidak merenggut nyawamu. Ya, mau ada atau tidak DC-nya, duitmu tetap nggak ada. Mereka sebar data, kamu tidak mati. Apalagi, teman-temanku, coba analisa. Mana mungkin Anda bisa lepas dari jeratan pinjol kalau cara berpikir Anda seperti ini? Ya, rubahlah teman-teman semuanya, rubah cara berpikir Anda. Jangan bayangkan dulu, Bang, nanti kalau kami tidak bayar, bunganya gimana, dendanya gimana. Hari ini kita ditawarkan bayar pokok aja, duit gak ada. Mana mungkin Anda memikirkan bunga dan denda? Memang itu sudah terjadi kesepakatan sejak awal, kita akan membayar dengan bunganya. Kalau kita telat, kita dibebankan dengan dendanya. Tapi fakta hidup berkata lain. Fakta hidup menyampaikan keadaan belum baik-baik saja. Kita perbaiki dulu keadaan kita. Mana tahu kita ada rezeki lebih nanti. Ayo kita selesaikan semuanya. Kalau nggak ada rezeki gimana, Bang? Yang penting kita berusaha. Yang berusaha aja tidak wajib berhasil, apalagi kamu tidak berusaha. Kamu hanya berusaha mencari DC, sebar data, dan sebar data. Ini bukan usaha, teman-teman. Ini kalian membuka peluang kehancuran untuk dirimu sendiri. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, setelah Anda menonton ini nanti, terlepas dari pinjol mana Anda galbay, terlepas dari pinjol mana Anda telat, saya tidak peduli. Saya pengen Anda melakukan tindakan kecil dalam hidup Anda secara nyata. Bentuk perubahan itu. Ya, belajar lagi dari masa lalu, belajar lagi dari kesalahan yang ada. Bahwasanya kesulitan hari ini, teman-temanku semuanya, kesulitan yang kamu alami hari ini bukan salah orang lain. Oke, kehancuran yang kamu alami hari ini bukan salah orang lain. Kalau kehancuran dan kesulitan ini salah orang lain, tuntut mereka. Negara ini negara hukum, penjarakan mereka. Kesulitan yang kamu alami hari ini itu karena kesalahanmu sendiri, teman-teman, bukan karena orang lain. Karena kesalahanmu sendiri. Siapa yang mau tuntut? Kamu masih menyalahkan orang lain dalam posisi ini? Apa kamu tidak pengen introspeksi diri? Apa kamu tidak pengen bertanya dulu apa yang menjadi penyebab? Bukankah ini karena kecerobohanmu? Karena tanpa berpikir panjang? Karena kamu malas membaca ketentuan dan semua peraturan yang ada? Ini kecerobohan kita, teman-teman. Akhirilah, sudahilah semuanya. Ya, dengan cara apa, Bang? Dengan cara berdamai dengan keadaan hari ini, berdamai dengan pemikiranmu hari ini. Jangan kamu paksa terus pemikiranmu. Jangan kamu siksa terus pemikiranmu dengan hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi saya sampaikan, teman-teman, tidak ada yang berat resiko galbay pinjol kecuali pemikiran dan hatimu yang membuat hal itu jadi berat. Kamu yang menciptakan. Bukan, Bang, kami dapat dari debt collector. Ya sudah, itu hanya katanya. Faktanya tidak terjadi. Kenapa kamu pikirkan secara terus-menerus? Sedia payung, Bang, sebelum hujan. Ingat sebelum kena. Kenapa kamu tidak bekerja? Udah jelas-jelas ini hutang, wajib dibayar. Membayarnya pakai uang, bukan pakai daun. Kenapa kamu hanya berpikir? Berpikir tidak mendatangkan uang. Ya, tapi berpikir sambil berusaha, diiringi dengan doa, ada rezeki. Ya, pasti. Setiap ada usaha, pasti ada rezeki. Nggak ada usahamu sama sekali, dari mana rezeki mau datang? Kamu hanya sibuk menerjemahkan apa yang disampaikan. Padahal itu cuma omong kosong. Hanya katanya, bukan faktanya. Pahami itu ya, teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sesingkat video yang saya sampaikan ini, itu dapat membantu teman-temanku semuanya. Dimanapun pinjolnya Anda telat hari ini, yang paling terpenting adalah perubahan dalam hidup Anda. Bekerja dan berusaha, melangkah maju buat ke depan. Kalau nggak Anda memperbaiki hidup Anda, siapa lagi? Ucapan debt collector anggap sampah. Fokus pada diri Anda, kumpulkan duit Anda, negosiasi hutang Anda. Ya, soal tidak mampu, tidak sanggup, itu urusan nanti. Yang penting usaha dulu, teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Kesulitan yang selalu datang ya, tanpa pergi gitu. Mungkin
di satu sisi kita kebingungan juga. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi suatu kesulitan ini? Ini rasanya sudah sangat sulit banget gitu. Kalau kita sampaikan kesulitan kita hari ini atau kehancuran kita hari ini disebabkan oleh manusia, mungkin manusia itu bisa kita tuntut dan kita bisa menang. Dan mereka bisa dipenjara karena ada hukum di negara ini. Itu pun kalau memang benar kesulitan kita dan kehancuran kita karena orang lain. Tapi kalau kesulitan kita ini, kehancuran kita ini karena kesalahan kita sendiri, siapa yang mau kita tuntut? Mungkin teman-teman semuanya agak kebingungan ya. Siapa yang harus dituntut? Siapa yang harus disalahkan? Tanya ke diri Anda, teman-teman.